Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Jovan di sini. Sesuai dengan judul yang teman-teman lihat, hari ini kita akan sama-sama membahas soal untuk seleksi CPNS 2021. Dan fokusnya untuk hari ini, untuk video hari ini yaitu di TIU ya, Tes Intelijensi Umum. Nah, untuk video kali ini kita mau bahas atau sama-sama ngerjakan soal yang berhubungan dengan bilangan pecahan, desimal, persen. Tetapi sebelum kita mulai, saya sarankan buat teman-teman boleh siapkan alat tulisnya dan kertas sehingga bisa sama-sama kita membahas soalnya. Gitu ya. Yuk kita mulai video kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam soalnya, sebelum kita membahas soalnya, saya mau ingatkan dulu tentang aturan operasi. Mungkin di antara kita sudah ada yang lupa, ya. Aturan operasi. Yang mana duluan dikerjakan? Masih ingat ya, yang pertama itu yang di dalam kurung dulu, lalu yang kedua nanti kali atau bagi, lalu yang ketiga nanti tambah atau kurang. Nah, setelah itu ada lagi nggak yang mengingatkan? Ada nih. Teman-teman masih ingat kalau misalnya 0,1, ini pecahannya berapa-berapa? 1/10 ya. Kalau misalnya 0,01, ini berarti 1/100. Atau ini juga bisa simpulkan lambang persen. Dan seterusnya. Lanjut, kalau ini 0,5, pecahannya 1/2. Gitu ya. Kalau misalnya 0,25, maka pecahannya itu berapa? 1/4 ya. Kalau misalnya 0,125 tuh, berarti 1 per berapa itu? 1/8 ya. Jadi kita jangan canggung lagi, harus familiar dengan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Ini kan tadi dari bentuk desimal ke pecahan. Coba yang dari pecahan ke desimal. Misalnya ini 1/3 misalnya. Ya, 1/3. Itu berapa? 0,33 dan seterusnya ya. Kalau misalnya 3/4, 0, berapa? 0,75 ya. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya 2/3, itu sama dengan, ayo, 0,67 ya. Oke, kalau teman-teman mau tanya kenapa bisa seperti itu, ya bagikan aja 1/3, hasilnya ini. 3/4, hasilnya 0,75 dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Oke, saya rasa ini cukup untuk amunisi kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ya, yuk kita lihat soal-soalnya. Oke, ini dia soal pertama ya. 49% tambah 54% kurang 0,8 sama dengan berapa? Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, ini yang persennya kita selesaikan dulu ya. 49 ditambah dengan 54, maka 9 tambah 4, 13, 3 naik 1, 4 tambah 1 tambah 5, 100. Berarti 103%. Mau kita kurangkan dengan 0,8. Berarti 103%-nya kita ubah dulu ya ke dalam bentuk desimal. 103% itu berarti 103/100 sama juga dengan 1,03. Lalu kita langsung bisa kurangkan dengan 0,8. Dikurang 3, ini pinjam jadi 2 ya. Dapatnya adalah 0,23. Kita lihat ada jawabannya. Tidak ada, tetapi ada bentuk yang sama dengan 0,23, nilainya yang sama maksudnya, yaitu 23%. Ya, 0,23 itu sama dengan 23%. Maka jawabannya adalah D. Yuk, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini soalnya menarik. Setengah dari dalam kurung 2/3 tambah 3/4 adalah, untuk soal ini teman-teman harus ingat, kata-kata dari di matematika itu artinya kali. Nah, berarti kalau kita ubah tulisan ini ke dalam bentuk angka, jadi seperti ini. Setengah
ya kan? Kali, buka kurung, 2/3 tambah 3/4 sama dengan berapa? Itu sebenarnya. Oke, kalau kita sudah bisa mengubahnya dalam bentuk angka seperti ini, berarti yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Ya, teman-teman pasti masih ingat untuk menjumlahkan pecahan, teman-teman boleh langsung kali silang aja ya. Kali silang begini, masih ingat ya? Maka kita dapat setengah kali 4 kali 2, 8, tambah 3 kali 3, 9, per 3 kali 4, 12. Maka 1/2 kali 8 tambah 9, 17, per 12. Kalau gini tinggal dikaliin aja ya. 1 kali 17, ya 17, per 2 kali 12, 24. Ada jawabannya? Ada nih, D. Oke, yuk lanjut. Sekarang soal yang berikutnya. 3,125% dikali dengan 32, hasilnya berapa? Oke, untuk mengerjakan ini teman-teman, pertama kita coba ubah dulu nih desimalnya ini ke dalam bentuk pecahan. Ya, supaya lebih mudah mengalihkannya dengan 32. Ingat, 0,125 itu sama juga dengan 1/8. Oke, maka 3,125 itu sama juga dengan 1/8. Ya kan? Lalu di sini ada persen, berarti itu dikali dengan 1/100. Lalu kali lagi dengan 32. Oke. Nah, lanjut supaya lebih mudah, ini ubah ke pecahan biasa, ini kan pecahan campuran. 8 kali 3, 24, tambah 1, 25, per 8, ya, dikali dengan, nih, 1/100, dikali dengan 32. Kalau udah gini udah gampang, tinggal mati-matikan saja, ya. 32 dengan si 8, 4, ya kan? 25 dengan 100, 4 juga. Ini 4-nya bisa mati, maka hasilnya adalah 1. Nih ya. Maka jawabannya adalah A. Nah, oke. Bisa ya. Jadi kita ubah dulu bentuk desimalnya ini ke dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih mudah kita operasikan. Oke, lanjut yuk ke nomor berikutnya. Nih, 1/2 tambah 1/8 tambah 0,75. Lihat teman-teman, sini semua jawabannya dalam bentuk desimal. Berarti kita coba usahakan semuanya ini dalam bentuk desimal supaya mudah. Ya, 1/2 itu berarti sama juga dengan 0,5 ya. Kalau 1/8 tadi 0,125 ya. 0,75 sama tetap. Udah nih tinggal jumlahin aja. 5 turun 2 tambah 5, 7. Ya. 5 tambah 1 tambah 7, berarti berapa tuh? 13 ya. 3 naik 1, 1,375. Ada jawabannya? Ada, D. Oke, bisa ya? Oke, jadi modal kita adalah tahu mengubah pecahan ke desimal atau sebaliknya. Di sini ada soal 1,75 kali 8 per 21. Ingat, ini biar gampang kita ubah dulu nih. 0,75-nya ini ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 0,75 itu sama dengan 3/4. Maka 1,75 ini ya, 1,75 ini sama juga dengan 1/3/4. Jadi kita tuliskan gini, 1/3/4 dikali 8 per 21. Ya, ubah nih ke pecahan biasa, ini pecahan campuran. Jadi berapa tuh? 4 kali 1, 4 tambah 3, 7/4 kali 8 per 21. Kalau sudah seperti ini, tinggal matikan. Mati, mati. 2, mati, mati, 3. Maka hasilnya adalah 2/3. Ada jawabannya? Ada nih, B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada 2,20 dikali 0,75 tambah 3/5 kali 1/8. Teman-teman, yang ini dulu kita kerjakan ya. Yang kali dan bagi ya. Oke. Nah, di sini 2,2 dikali 0,75 kan agak ribet ya. Kenapa? Karena bilangannya banyak banget. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bulatkan ke bawah. 2,2 itu kita bulatkan menjadi 2 saja. Dikali dengan 0,75. Nah, jadi lebih mudah nih.
2 kali 0,75, 1,5. Ya. Selanjutnya, yang ini, 3/5 bagi 1/8. Berarti 3/5 bagi berubah jadi kali. Dengan konsekuensi, ini jadi balik. 1/8 jadi 8/1. Sama dengan 3 kali 8, 24. 24 bagi 5, berapa tuh? 4,8 ya. Nah, 4,8. Udah, ini tinggal kita jumlahin aja nih. Ya, 5 tambah 8, 13. 3 naik 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6. Jawabannya 6,3. Kalau ditengok, wah nggak ada jawabannya, cari yang mendekati. Gitu ya. Oke. Jadi kenapa kita bisa nggak dapat jawabannya presisi 6,45? Karena di sini kita bulatkan dia. Jadi 2. Jadi jawabannya nggak bisa langsung presisi. But at least cari yang mendekati. Ya. Nah, ini saran saya. Kenapa cari yang mendekati? Di soal seleksi CPNS biasanya pilihannya itu nggak dekat-dekat. Dalam arti nih,